Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis taklim yang kita cinta ini dan kami sehat walafiat karena Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Salawat dan salam kita berperan kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Insya Allah kita semua di sini mendapat syafaat dari Allah. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, pada hari ini yang akan kita bahas yaitu apa yang pertama ditanyakan pertama sekali untuk kaum wanita pada hari kiamat nanti. Seperti yang kita tahu Bu, kalau di hari akhirat nanti yang pertama ditanya itu kan masalah sholat ya. Nah, tapi wanita itu setelah sholat kaget lain dengan para kaum laki-laki. Ada lagi yang tetap sudah itu ada yang perlu ditanya. Jadi dua ini berurutan, berseimbangan. Kira-kira apa Bu? Dia ya. Ada nggak yang tahu? Ya yang bagian kita tuh ditanya. Menutup aurat, saya menutup aurat. Yang ditanyakan yaitu mengenai kewajiban kita terhadap suami. Ya, berat dan berat. Karena itulah hari-hari sama seperti kita sholat ya. Tidak baca tinggal. Boleh tidak kewajiban itu ditinggalkan? Ya. Tidak bisa, makanya setelah sholat lagi ditanya itu masalah kewajiban kita terhadap Suami. Pertama kali ditanya masalah sholat. Cak mana sholat kita selama hidup kita? Benar dah. Kadang kita tuh keluar susunya kita sholat. Tidak tahu di dalam rangkaian sholat itu ada yang memang kita itu salah mengerjakannya, maka sholat kita tidak diterima. Kita yakin sholat mau sunat, ya. Pikiran udah kaki mana-mana sujud, rasanya bertemu niat dengan Allah. Tapi ketika takbiratul ihram ataupun sujud, salah cara kita melaksanakannya, maka akan gugur tadi itunya, batal lah ada karena tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam aturan dalam sholat. Jadi gugur atau bisa berkuranglah pahalanya tadi. Makanya karena kan untuk yang cara bergerak baik itu melaksanakan antara laki-laki dan perempuan lain kan, laki ya benar kan? Cara kita sujud, cara kita takbir, dan yang kita pas sholat aku benar selama ini. Karena dari bacaan baik itu kan salah, dari niatnya bisa ini masuk niat Tuhan, bukan berarti niat itu sholat pagi maghrib bisa salat maghrib, mustaqbil ibadah dan nilai kalau Allah Akbar itu belum dimasukkan niat itu Bu Dalam hati. Ucapan yang diucapkan dengan lisan, dengan mulut, dilakukan dengan gerakan, disahkan di dalam hati. Jadi kalau tidak cuma kita ucap baik usolli fardhu maghrib di mulut baik, berarti belum sampai niat kita itu. Maka ketika Allahu Akbar itu disahkan di dalam hati. Hati kita mengikuti Allah Akbar, sengaja Ya aku sholat maghrib 3 rakaat matilat karena kalau kita ikutan makmum kita makmum. Jadi diikut makmumnya ketika kita Allahu Akbar itu ada di dalam hati kita. Yang Allahu Akbar itu belum kena niatnya Bu. Baru takbir ya kan? Karena kita mau cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu belum sampai ke niat yang dimaksud dengan niat tadi. Sementara selama kita sholat akulah bagus, sholat akulah benar, rasanya aku pikiran gitu usulnya di sholat. Begitu juga ketika kita sujud, yang seharusnya kita sujudkan itu kening dengan hidup, yang kita sujudkan cuma kening, akhirnya kok kepalanya mungkin. Sementara yang kita sujudkan itu kening dengan hidup, tidak pesek, hidup begitu menyentuh lamun sejadah dengan pesek. Kalau mau disediakan pesek selama sehari semalam 5 kali sujud belum lagi yang tahajud
tidak WC Bu. Jadi kalau kita sujud itu kan kening dengan hidung. Kalau kita mereka kan sudah tahu telapak tangan, jangan kita telapak tangan itu dialasi. Iya, apa namanya di ini. Nah, di namanya di sejadah. Itu ibarat di orang cak anjing duduk. Jadi kalau kita begitu sujud itu berarti angkat. Sudah itu bagi wanita itu diapit, jangan dibengkakkan. Yang bengkak itu laki-laki. Jadi memang ada aturan perbedaan antara wanita dengan laki-laki. Itu yang ditanya tadi. Jadi kita semakin hari semakin itu terus. Jangan kita karena kadang kita nipu sholat ini ikut-ikutan. Ya dah. Oh dulu untuk aku ngajarkan seperti ini. Untuk aku ngajar seperti ini. Sama seperti itu. Oh tahu nih kalau wudhu itu seperti ini. Nah karena kita sekarang kan udah banyak media gitu Google. Kita cari sholat yang sebenarnya cak nano, sujud itu cak nano. Nah jangan kita ikut-ikut Tahu kalau sholat maghrib itu 3 rakaat. Tahu. Tapi gerakan tadi kita memang jauh gitu zaman kita dulu kan. Zaman dulu memang tak kate. Nah namanya memang itu ngaji baik. Nah tapi ilmu ngaji kan sebatas, tapi ilmu tadi kan tidak luas. Nah sekarang kita kan banyak tuntunan cak mana sholat sebenarnya. Bagaimana wudhu sebenarnya? Apa baru dari ayatnya, yang mana yang rukunnya, yang mana sunnahnya. Nah itu. Jadi lagi pertanyakan itu masalah sholat. Karena banyak kita sholat segala macam dan tinggal ketika nanti dari kiamat sholat kita tidak diterima oleh yang kuasa nambung. Syarat dan rukunnya dah pas. Ya. Nah yang kedua ditanya kita wanita itu kewajiban kita terhadap suami. Banyak ada kewajiban kita. Banyak. Kenapa ditanya? Karena hari ke hari kewajiban istri itu ngurusi suami. Sama seperti kita sholat, kewajiban. Sehari semalam tidak lepas. Lagi kita hidup baik itu ada kewajiban. Iya dah. Ada lagi kita hidup ada kewajiban kita terhadap suami. Kenapa senyum ya? Nah itulah bulan Saro. Masih kita masuk neraka. Jadi kewajiban terhadap suami itu ada di dalam satu banyak. Pertama kita harus taat dulu kepada suami. Taat kita garis dalam arti tidak mencong dari ajaran agama. Kadang kita tadi kali suami, Bu atau Dek sholat dulu. Iya. Benar tak dari kita sholat? Benar tak? Benar. Dek atau Bu sholat dulu. Iya. Tapi iya kita tidak ada. Tidak. Bantah ya kan? Tidak ya? Tidak. Nah satu. Begitu juga ketika kita disuruh, yang kita wanita itu banyaknya digawe ya. Dia duduk di kursi, kita lagi sibuk di dapur, dia ngomong. Dan kita dulu minum waktu di belakang, di meja. BDW, kamu kan lagi duduk, aku udah gini. Sadar? Tidak. Aku capek, sebagai istri ya. Nah itu tadi, maka dan seperti itu. Kalau kita perhatikan dari hari ke hari, kalau kita tidak taat pada suami, dosa keluar dulu Bu. Sudah rumah tangga banyak dosa itu. Dari melek mata sampai ke malam tidur. Itu baru taatnya. Yang kedua Bu, kita itu selalu bermuka manis. Sekarang kita tanya kita banyak bermuka manis atau berbanyak muka masam? Nah, udah masam. Aku udah nanya dari awal masam bukan tadi. Kalah. Istri yang solehah itu apabila dipandang dia senyum. Kenapa masam? Pesaritnya kurang. Duitnya kurang. Kalau duitnya ada kita ketawa senyum ketika duitnya dekat. Masam. Aman dia nyengok kita senyum-senyum dia curiga malah. Ngapa Itu kalau kita selalu senyum tidak akan curiga. Yang curiga itu ketika kita selalu cemberut, ketika di awal bulan kita senyum curiga. Nah, ini yang perlu kita benahi diri kita ini. Suka dan duka kita selalu dalam keadaan tersenyum. Bisa kan? Selalu nelek sangat tersenyum. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Nah makanya itu kita tanya kewajiban ibu dengan suami cara mana? Seringlah senyum, seringlah masem. Masem punya tadi. Nah, kenapa? Mas
senang nggak senang kita tuh dalam keadaan senyum, full senyum. Kita di luar kesel dengan laki, di luar aja senyum. Ketika kita kesal dengan orang lain, ketemu dengan laki kita lampiasan dengan laki. Ada misalnya kita lagi ketemu cewek, ada masalah, kita selesai, balik ke rumah. Begitu balik ke rumah, lakinya udah dikira baru kita langsung lampiasan ke laki, lusuh itu. Ada masalah di luar, ketemu dengan laki senyum. Ada masalah dengan anak, ketemu lagi senyum. Jadi perbanyaklah dengan bermuka manis, bukan senang ibu. Kalau makan mangga ada masalah. Dan lemaknya ya Manis. yang manis. Nah begitu juga lah kita kalau nyingok kita tuh pengen yang manis bukan yang asam. Jadi walaupun dia tuh pakai baju yang katanya kita tuh baju kesenangan kita kerajaan kita yang compeng dan compeng sini itu kan biasa dikit. Tapi dengan nyanyi dengan senyum dia senang, malah senang. Baju yang robek sini, aku lagi di sini robek, senyum ibu senang dia. Tapi ketika ibu pakai baju bagus, ibu cemberut. Nah, punya bagus tapi cemberut, lemah ada namanya. Dan lemah. Nah, jadi itu yang harus kita tanamkan. Selain itu bu, menjaga harta dan kehormatan suami. Harta itu apa yang ada di kita itu bu, harta suami serta kehormatan. Nah yang perlu kita jaga kehormatan apa? Wanita itu bu, apabila keluar dari rumah itu sudah hati-hati. Karena apa? Selangkah keluar dari rumah apabila ada yang membuat orang memperhatikan kita itu bu, karena apa? Aurat. Apabila tidak kita bisa jaga maka dosa kita terhadap suami. Maaf, kita boleh posting berbagai macam kegiatan. Apa yang diminta dengan ibu-ibu bukan dari aku, bu, aku sudah baca. Jangan kita memposting diri kita sendiri. Selama kita memposting diri kita sendiri, yang bukan murim kita lihat, selama itu kita melakukan dosa. Jadi, nah dosa jariah selama postingan itu tetap dilihat orang. Kita selama ini sholat, kita selama ini ibadah ngaji. Ketika postingan kita sendiri itu dilihat orang kan sama seperti itu bu. Misal kita menarikan, sering kita berulang lihatnya. Ketika yang melihat itu bukan murid kita maka dosa jariah kita terus sampai itu dilihat orang. Kalau 1000 orang yang melihat, berarti 1000 sehari itu 1000 dosa yang mengalir ibu. Tapi kalau kita rame-rame sholat apa-apa. Nah, yang tidak boleh itu yang sendiri-sendiri. Ingat yang sendiri-sendiri karena wanita itu adalah auratnya. Nah itu ya. Ini bukan dari aku ya, boleh posting cari kemana-mana, cuma saling menyampaikan ya. Karena itulah cara kita menjaga kehormatan suami tadi. Sama seperti kita berpakaian keluar. Jangan sampai bu ya kita itu memakai jilbab itu dalam keadaan tertentu saja. Sudah diterangkan di dalam Quran bahwa aurat wanita itu yang boleh dilihat hanya muka dengan telapak tangan. Jadi kalau walaupun kita sudah keluar teras, sudah ada satu orang yang melihat kita yang bukan murid, maka waktu itulah kita sudah dicatat oleh mereka aurat itu dilihat oleh non-muslim kita, maka namanya itu dosa. Gambarannya bu, satu rambut itu satu paku di daerah nanti. Rambut kita ini siapa bisa hitung? Nah, bayangkanlah bu itu siksaan di waktu hari akhirat kakek. Belum semua anggota tubuh kita itu kelihatan. Karena sekarang kalau kita nengok, kita pesta, ada yang datang pesta yang pakai jilbab belum ada itu. Pasti jadi seorang. Nah itu. Nah, nah, sementara itu kita itu, nah itu kadang kita cuma untuk pesta berjilbab, untuk ngaji berjilbab. Ketika warung tidak. Nah, jadi jilbab ini jangan sekedar kita untuk pamer, untuk habis pakai untuk apa cara tertentu, karena memang sudah wajib. Maka jangan berarti artinya hai para suami, ya. Kata tegur istri kamu, suruh istri kamu dan anak perempuan kamu untuk menutup auratnya sampai ke bawah. Yang bukan aurat hanya muka dan telapak tangan seperti waktu kamu sholat. Nah itu.
Karena apa, Bu? Di ayat yang nanti seluruh anggota tubuh kita bertanggung jawab. Tangan kamu digunakan untuk apa? Badan kamu untuk tidak. Jadi yang tidak usah cuma mulut. Karena apa, di dunia ini yang buat suara itu cuma mulut. Nah itu Bu ya. Jadi kita itu memang jangan takut Bu. Kita itu banyaknya kaget kan, dorong misi A, caranya kemana-mana menjimpang. Nah itu yang selalu kita takutkan. Padahal yang harus kita takutkan itu ada hukuman dari Allah. Biarkan ini orang manusia benci dengan aku, tetapi Allah senang dengan aku. Itu Bu. Karena apa yang sekarang ini ada lagi seperti yang pakai jilbab tapi belakangnya bisa bercelengan. Nah itu kita sering ke pasar kan, duduk belakangnya mana yang ribu ada duit, masa celengan 100 kenapa belakang terbuka. Sama kata itu puas itu berjilbab tapi nyangkut leher. Nah iya kan, karena apa, buat ada kejadian jilbabannya tak dililit. Nah itu jadi yang dimaksud berjilbab itu Bu, menutup aurat. Makanya jilbab dengan menutup aurat